Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 172. Arik. Seru Gracia. Jangan sembarangan ya kamu. Mendekati Ara sama saja kamu merusak hubungan keluarga orang tuanya dengan keluarga Samba. Tolong jangan bikin masalah. Aku nggak bikin masalah, Ma. Aku serius sama Ara. Kalau Mama emang nggak bisa dukung aku, setidaknya jangan halangin aku buat berjuang dapatin Ara. Setelah mengatakan itu, Alarik langsung berlalu ke kamarnya meninggalkan Gracia. Arik, Mama belum selesai ngomong. Percuma. Alarik sudah masuk kamar dan mengunci pintu. Gracia duduk di ruang tamu sambil memijat-mijat pelipisnya. Gagal sudah dia melarang Alarik untuk menjauhi Kiara. Dia jadi tidak enak dengan Cici. Padahal, dia sudah berjanji akan menasihati Alarik agar anak itu berhenti mengganggu hubungan pertunangan Alarik dan Kiara. Setelah Alarik pergi ke kamarnya, Bunga menghampiri Gracia yang sedang pusing. Dia langsung memijat bahu mamanya, berusaha membantu Gracia untuk rileks. "Kamu dengar ya?" tanya Gracia. Bunga mengangguk. "Iya, Ma." Dia sejak tadi sudah menguping perdebatan mamanya dengan sang saudara kembar. Sebenarnya, Bunga juga tidak menyangka kalau hati Alarik akan berlabuh ke Kiara. Sebagai sahabat Kiara dan yang selalu bermain dengan Kiara sejak kecil, tentu Bunga tahu pasti bagaimana hubungan Alarik dengan Kiara. Masalahnya, Alarik dan Kiara itu jauh dari kata damai. Kalau sudah main bertiga dulu saat mereka kecil, Alarik pasti akan bertengkar habis-habisan dengan Kiara. Bahkan hingga mereka dewasa pun, Alarik dan Kiara juga masih sering bertengkar seperti bocah SD. Bunga sudah terbiasa dengan pertengkaran mereka hingga tidak lagi menganggap serius kalau keduanya berdebat. Ya memang, enemies to lovers itu nyata. Bunga hanya tidak mengira saja contoh nyatanya malah di depan mata, saudara kembarnya dan sahabatnya sendiri. "Udahlah, Mama tenang dulu. Arik kalau udah kayak gitu udah pasti nggak bisa dibantah," ucap Bunga. Gracia setuju. "Iya, makanya Mama bingung harus gimana. Mama nggak enak sama Cici. Mama malu juga jadinya. Arik jadi kayak laki-laki nggak benar yang gangguin hubungan orang." 88. Bunga diam saja. Masalahnya, dia sudah tahu kalau Samba dan Kiara bertunangan untuk status saja. Gracia menghela napas panjang. "Gimana ya menasihati Arik? Bunga ada saran, enggak?" Bunga menggeleng. "Kalau soal perasaan Bunga nggak tahu, Ma. Orang jatuh cinta kan emang susah dinasehati." Gracia mendesah. Dia menatap Bunga dalam-dalam lalu mengusap kepala puterinya. "Ya udah, nanti biar Mama mikir cara lain lagi. Semoga cuma Kak Ria dan Arik aja yang bikin masalah. Mama berdoa supaya nanti kalau Bunga jatuh cinta seorang laki-laki kisahnya nggak akan rumit kayak kedua saudaramu." Bunga hanya tersenyum tipis. "Iya, Ma. Semoga aja." Hari ini, Jelita baru saja selesai syuting. Beberapa pekerjaan yang sudah terkontrak telah dia bereskan. Sedikit demi sedikit, Jelita bisa menyelesaikan semua job yang sudah ditanda tangani. Sebentar lagi, dia bisa hiatus dengan tenang sambil menjaga kehamilannya. Jelita ingat kalau hari ini adalah ulang tahun Laras. Sejak pertengkarannya dengan sang kakak waktu itu, Jelita dan Laras masih belum komunikasi sama sekali. Jelita hanya bisa menghubungi Zaki saja kalau mau bertanya tentang kabar kakaknya. Biarpun mereka masih bertengkar, Jelita tetap ingin memberikan kado untuk kakaknya. Kalau memang nanti Laras masih tidak mau bertemu dengannya, Jelita akan menitipkan kadonya kepada Zaki. "Enaknya beli kado apa ya?" gumam Jelita. Sepulang dari syuting, Jelita meminta tolong kepada Inces untuk mengantarnya mencari kado.
Inces mau-mau saja, tapi dia khawatir juga kalau nanti Jelita bertengkar lagi dengan kakaknya. Pertengkaran di apartemen Jelita waktu itu benar-benar luar biasa. Inces saja masih merinding kalau mengingat-ingat kejadian itu. Lo yakin mau nemuin kakak lo? Tanya Inces memastikan. Jelita mengangguk. Ini hari ulang tahun Kak Laras, gue tetap harus kasih kado dan ucapan. Tapi kakak lo masih marah gitu. Nggak apa-apalah. Namanya juga usaha. Doain aja Kak Laras cepat luluh dan mau maafin gue. Inces mengangguk. Mereka mampir di beberapa toko untuk membeli kado ulang tahun Laras. Setelah kadonya beres, Jelita segera berangkat ke rumah kakaknya sendiri. Inces menawari untuk mengantar, tapi Jelita menolak. Dia tidak mau melibatkan Inces dalam masalah keluarga seperti ini. Inces sudah banyak urusan, jadi biarlah Jelita sendiri yang menangani pertengkarannya dengan Laras. Selama perjalanan menuju rumah Laras, Jelita benar-benar berdebar. Dia masih terbayang dengan amarah Laras sebelumnya. Namun, Jelita berusaha berkali-kali mengingatkan diri sendiri kalau dia harus berani menghadapi kakaknya. Pertengkaran mereka tak akan selesai kalau dua-duanya sama-sama diam. Berhubung Jelita yang merasa bersalah, dia akan berusaha terus agar bisa berdamai dengan kakaknya. Begitu sampai di rumah Laras, Jelita menarik napas panjang. Dia menepuk wajahnya sendiri sekalian memberi semangat. Kamu harus bisa, Ita. Gumamnya pelan. Jelita melihat pintu depan rumah Laras terbuka. Dia mengernyit. Apa mungkin lagi ada tamu ya? Pikirnya dalam hati. Assalamualaikum, sapa Jelita. 89. Seseorang di ruang tamu menoleh. Sepasang matanya bertemu dengan mata Jelita. Mereka saling menatap selama beberapa detik. Spontan, Jelita menelotot kaget saat melihat sosok yang dia kenal berada di ruang tamu rumah kakaknya. Jelita kaget, sebab sudah lama dia tidak bertemu dengan orang itu. 90. Jelita masih berdiri diam gara-gara syok melihat sosok yang dia kenal lama. Zaki yang melihat Jelita datang langsung berdiri untuk menyambut adik iparnya itu. Waalaikumsalam. Ita, kok nggak ngabarin dulu kalau mau datang? Ayo masuk dulu. Jelita masih membeku, membuat Zaki tertawa kecil melihatnya. Itu Joko bukan? Apa aku salah lihat, Kak? Tanya Jelita. Zaki mengangguk sembari tersenyum. Iya, benar kok. Rupanya kamu masih ingat sama dia. Jelita langsung menutup mulutnya. Siapa sangka dia akan bertemu dengan teman lamanya. Ada banyak perubahan dari Joko selain karena memang dia juga sudah dewasa sama seperti Jelita. Namun, karena mereka memang saling kenal sejak lama, Jelita masih bisa mengenalinya dengan jelas. Dia hanya kaget saja tadi, tidak menyangka kalau ada kesempatan bertemu lagi dengan Joko. Dulu semasa Jelita SMP dan SMA, Laras sudah menikah dengan Zaki dan mereka tinggal di Batalion. Tentu saja Jelita ikut tinggal di sana berhubung dia dan Laras memang sudah tidak memiliki orang tua. Selama Jelita masih di bawah umur, Laras bertanggung jawab menjadi walinya. Di Batalion itulah Jelita mengenal Joko. Bapaknya Joko juga seorang tentara dan tinggal di Batalion itu. Waktu itu, Jelita masih lumayan menutup diri dan pendiam setelah berpisah dengan Samba. Lalu Joko yang pertama datang menghampirinya di sekolah dan mengajak Jelita berteman. Awalnya Jelita tidak terlalu responsif. Dia tidak mau teman lain. Dia hanya mau Samba. Namun, jika dia begitu terus, kehidupan sekolahnya juga akan sulit. Makanya, sedikit demi sedikit Jelita mencoba menerima ajakan pertemanan dari Joko. Rupanya, pertemanan Jelita dan Joko lumayan awet.
Setelah lulus SMP, mereka masuk ke SMA yang sama, masih di sekolah yang areanya dekat dengan batalion tempat mereka tinggal. Jadilah Jelita dan Joko semakin akrab. Sayangnya, setelah lulus SMA semuanya berubah. Jelita memutuskan untuk meniti karir agar tidak merepotkan Laras dan Zaki lagi. Apalagi, saat itu Jelita sudah tidak di bawah umur lagi. Dia sudah berusia 18 tahun. Sedangkan Joko dan keluarganya juga pindah dari batalion itu karena bapaknya Joko pindah dinas ke Kodim. Jelita masih ingat sekali waktu dia dan Joko berpamitan satu sama lain. Mereka tidak berjanji apa-apa, intinya saling mendoakan saja semoga kedepannya semakin sukses masing-masing. Tentu saja Jelita dan Joko sama-sama merasa sedih. Bagaimanapun, mereka sudah berteman dekat. Mereka sempat tukar nomor saat itu, dan saling kirim kabar sesekali. Namun hal itu hanya bertahan setahun. Saat karir Jelita dimulai di dunia entertainment, ponselnya pernah kecopetan dan dia kehilangan kontak Joko. Lalu mereka berdua tidak pernah kontakan lagi hingga sekarang. Siapa sangka, Joko datang berkunjung menemui Zaki dan pas sekali Jelita juga sedang ingin mengunjungi. Laras, ayo masuk dulu, Ita. Masa berdiri di depan pintu terus, ucap Zaki memecah lamunan Jelita yang baru saja flashback sekilas dengan masa lalunya dan Joko. Jelita mengerjap. Iya kak. Zaki dan Jelita masuk. Joko sendiri memandangi Jelita sejak tadi. Joko mengakui dari dulu kalau Jelita memang cantik, tapi setelah bergelut di dunia entertainment, aura Jelita memang kelihatan lebih mempesona. 91. Joko, nggak nyangka banget bisa ketemu lagi. Kamu apa kabar? Tanya Jelita. Joko tersenyum. Alhamdulillah baik, Ta. Aku seneng banget bisa ketemu kamu lagi. Masih nggak nyangka aja soalnya kita sudah lama lost kontak. Jelita jadi merasa bersalah. Maaf ya, waktu itu aku memang pernah kehilangan HP. Aku mau memulihkan nomor yang lama tapi nggak bisa, jadi ya begitulah. Joko mangut-mangut. Rupanya begitu. Iya nggak apa-apa. Kebetulan yang sangat baik ya, Joko datang untuk berkunjung dan Ita juga datang, ucap Zaki. Jelita dan Joko sama-sama tertawa kecil. Aku sering lihat kamu di televisi, Jelita. Nggak nyangka sekarang kamu udah terkenal banget. Jelita sedikit tersipu. Biasa saja. Masih banyak yang harus aku pelajari dari senior-senior. Joko terkekeh mendengarnya. Sejak dulu Jelita memang sangat rendah hati. Kalau mau, Jelita bisa saja flexing kemana-mana tentang kesuksesannya. Toh, dia memang sudah sukses dan terkenal. Namun tidak, Jelita tetap rendah hati. Selama melihat Jelita di televisi atau media sosial, Joko pernah membayangkan mungkin karakter Jelita akan berubah sama dengan para aktor dan aktris kenamaan yang sudah sukses. Intinya, Joko sempat berpikir agak buruk. Namun, semua perkiraan buruk itu tertepis saat dia bertemu langsung dengan Jelita. Joko justru melihat Jelita tumbuh menjadi wanita dewasa yang baik dan mempesona. Benar-benar sempurna. Oh iya, Joko sendiri sekarang lagi sibuk apa? Ikut jejak bapak jadi abdi negara juga kah? Tanya Jelita. Joko menggeleng. Enggak. Aku ambil jalur lain. Oh ya. Joko mengiyakan. Sekarang aku jadi pengusaha batu bara. Jelita kagum dan senang mendengarnya. Rupanya Joko sudah sangat sukses. Wah, kumpulan elit nih, gurau Jelita. Joko tertawa, hahaha, kamu bisa aja. Jelita dan Joko lumayan asyik mengobrol. Mereka benar-benar seperti kembali ke masa lalu saat keduanya masih anak sekolah. Meskipun tentu, sekarang obrolannya sudah berbeda.
Kalau dulu Joko dan Jelita hanya sibuk membicarakan pelajaran sekolah atau mau jalan-jalan kemana saat hari libur, sekarang obrolan berputar ke masalah pekerjaan dan realita kehidupan orang dewasa. Zaki sesekali menimpali obrolan, tapi dia lebih banyak mendengarkan karena memang mau mempersilakan Jelita melepas rindu dengan teman lamanya. Lalu dari arah belakang, Laras datang membawa nampan minuman. Dia sudah mendengar suara Jelita sejak membuat minuman tadi, dan sebenarnya Laras juga ragu apakah dia harus keluar atau tidak. Namun, mana mungkin dia membiarkan tamu tanpa suguhan apa-apa. Rasanya kurang etis kalau tidak menjamu tamu. Laras menahan-nahan diri untuk bersikap biasa saja meski ada Jelita di ruang tamu. Kalau saja tidak ada si Joko ini, Laras pasti langsung meminta tolong Zaki saja agar Jelita disuruh pulang. Namun saat ini kondisinya tidak memungkinkan. Kedatangan Laras yang membawa minuman membuat obrolan Jelita dan Joko terhenti. Jelita menatap kakaknya, dan kebetulan Laras juga menatapnya. Mereka beradu tatap sekilas saja sebab Laras langsung memutus kontak mata di antara mereka. Hanya dari tatapan sekilas dari Laras, Jelita sudah bisa memastikan kalau kakaknya itu masih marah padanya. 92. Zaki yang peka dengan ketegangan di antara istri dan adik iparnya itu berdeham pelan seolah memberi kode kepada Jelita untuk menemui Laras saja. Joko akan menjadi urusan Zaki. Oh iya Joko, bisnis gimana? Lancar-lancar? Tanya Zaki. Jelita menatap Joko yang mulai asyik mengobrol dengan Zaki lagi. Joko, lanjutin dulu ya sama Kak Zaki, aku mau ke belakang dulu. Joko mengangguk. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jelita tersenyum. Siap. Jelita akhirnya ke belakang untuk menghampiri Laras. Kakaknya itu sedang berada di dapur, mencuci piring-piring kotor di wastafel. Kak Laras, panggil Jelita kaku. Laras diam saja, sengaja mengabaikan Jelita dan terus fokus mencuci piring. Kakak Laras mau aku bantuin cuci piring nggak? Lagi, Laras hanya diam. Dia malah semakin brutal mencuci piringnya. Saat menumpuk piring-piring kaca itu, Laras seperti sengaja meletakkannya dengan agak kasar sampai berbunyi. Jelita hanya bisa menghela napas pelan melihat kelakuan kakaknya. Jelas sekali Laras masih kesal. Bukan sekali dua kali Laras dan Jelita bertengkar. Dari dulu, mereka juga sering kali bertengkar. Masalahnya beragam, dan itu normal untuk sepasang kakak beradik seperti mereka berdua. Namun, pertengkaran kali ini berbeda. Jelita benar-benar sudah membuat hati kakaknya kecewa dalam taraf yang luar biasa. Jelas saja sulit mendapatkan maaf dari Laras. Kak Laras, mau nggak ngobrol bentar sama Ita? Ita pengen ngomong sama Kak Laras. Jelita sedih sekali. Laras adalah satu-satunya keluarga kandung yang dia miliki. Dia merasa bersalah, jelas. Kekecewaan Laras juga beralasan dan masuk akal. Jelita sadar sepenuhnya kalau apa yang dia lakukan bersama Samba bukanlah keputusan terbaik di mata Laras. Namun, bagi Jelita pribadi, itu adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Kak Laras, Ita tahu Kak Laras masih marah. Ita beneran minta maaf sama Kak Laras udah bikin kecewa. Laras tetap diam membisu. Jelita benar-benar bingung harus berdamai dengan kakaknya memakai cara apa lagi. Permintaan maafnya sama sekali tidak digubris. Oke kalau memang Kak Laras belum bisa maafin Ita, nggak apa-apa. Ita bakal terus minta maaf dan nunggu sampai Kak Laras mau maafin Ita. Sampai kapanpun itu, Ita bakal tetap menunggu Kak Laras mau maafin Ita. Jelita menghela napas panjang. Mungkin hari ini masih belum waktunya Laras memaafkan dia. Mungkin, kakaknya masih butuh lebih banyak waktu untuk menerima.
Meskipun Jelita sedih, tapi dia juga tidak bisa memaksa Laras memaafkannya. Esensi dari minta maaf adalah bagaimana orang itu mau dengan ikhlas memaafkannya, bukan karena paksaan. Jadi, kalau memang kali ini belum bisa, Jelita akan berjuang lagi sampai Laras benar-benar ikhlas mau memaafkannya. Aku bawa kado untuk Kak Laras. Nggak seberapa sih tapi semoga suka. Happy birthday, Kak Laras. Semoga segala kebaikan selalu menyertai kehidupan Kak Laras dan keluarga. Kadonya aku taruh di meja makan. Jelita menatap punggung Laras yang masih membelakanginya. Jelita memejamkan mata sebentar kemudian tersenyum nanar. Ita pamit dulu Kak, Assalamualaikum. 93. Jelita baru beberapa langkah berbalik. Dia mau pulang, tapi tiba-tiba pergelangan tangannya ditahan dan Laras memeluknya dari belakang. Jelita membeku. Dia kaget sekaligus terharu mendapatkan pelukan dari kakaknya. Isakan-isakan kecil mulai terdengar dari Laras, pun dari Jelita sendiri. Meskipun Laras belum mengucapkan sepatah kata pun, tapi Jelita tahu kalau hati kakaknya sudah mulai luluh. Jelita senang. Kak Laras. Jelita melepaskan lengan Laras yang memeluknya, lalu dia berbalik dan balas memeluk Laras. Selama beberapa saat, mereka terus berada dalam posisi itu, terisak bersama. Maafin Ita Kak Laras, tolong maafin Ita, bisik Jelita di sela-sela isakannya. Laras hanya mengangguk. Dia tidak kuasa untuk mengatakan apapun karena dadanya begitu sesak. Hari itu, pada akhirnya mereka bisa berdamai. Jelita senang. Dia bisa kembali ke apartemennya dengan perasaan lega setelah berhasil berdamai dengan kakaknya. Dia dan Laras tidak banyak bicara tadi, tapi Jelita tak masalah. Bisa dimaafkan oleh kakaknya saja dia sudah bersyukur. Jelita sedang minum susu ibu hamilnya saat ponsel yang dia simpan di atas meja bergetar. Rupanya ada panggilan dari Cahya. Halo Mama Cahya, Assalamualaikum, sapa Jelita. Waalaikumsalam. Ita apa kabar? Baik, Ma. Alhamdulillah. Jelita sedikit merasa aneh. Sebenarnya wajar saja Cahya bertanya keadaannya, tapi masalahnya mereka baru bertemu kemarin. Syukurlah kalau gitu. Ita, Mama mau ngabarin kalau hari ini nggak bisa jenguk kamu. Oh gitu? Enggak apa-apa kok, Ma. Sesekali aja kemarin nanti kalau sering-sering Mama malah capek. Cahya tersenyum di seberang panggilan. Untuk sementara waktu, dia memang tidak bisa menjenguk Jelita dulu karena Rahmat sudah tahu dan marah. Cahya tidak mengatakan soal Rahmat kepada Jelita karena yakin sekali Jelita pasti akan merasa bersalah. Ma, Mama nggak apa-apa, kan? Apa Mama nggak enak badan? Tanya Jelita. Cahya tertawa pelan. Enggak, Nak. Mama baik-baik aja kok, memang ada urusan aja hari ini makanya nggak bisa jenguk. Oh gitu, nggak masalah kok Ma. Ita tetap jaga kesehatan ya. Jangan capek-capek, jangan stres, dan tetap makan makanan yang bergizi. Jelita tersenyum mendengarnya. Begitu senang rasanya jika mendapatkan perhatian seperti ini. Iya Ma, makasih udah selalu diingatkan. Ya sudah, kalau begitu Mama tutup dulu panggilannya, masih ada urusan. Iya, Ma. Tetap selalu hati-hati ya Ita, Assalamualaikum. Iya, Ma. Waalaikumsalam. Panggilan ditutup. 94. Sisa susu ibu hamilnya masih ada setengah gelas. Jelita berniat untuk menghabiskan sisanya, tapi lagi-lagi terhenti saat mendengar bel apartemennya berbunyi. Jelita mengernyit. Siapa ya? Kalau menekan bel seperti itu tandanya bukan Inces. Cahya juga baru saja mengabari kalau dia tidak bisa datang untuk menjenguk, jadi sudah pasti bukan Cahya juga.
Lalu siapa? Jelita segera ke depan. Sebenarnya dia juga agak khawatir setiap kali mengira-ngira siapa yang datang ke apartemennya, tetapi Jelita tetap berusaha selalu berpikir positif. Iya, sebentar. Jelita membuka pintu, seseorang berdiri di depannya dengan ekspresi begitu dingin. Jelita melebarkan kelopak matanya karena kaget. O-0 meter Rahmat.